terasa ya, pandemi sudah berjalan hampir 2 tahun. Pandemi ini memaksa kita untuk melakukan semuanya di rumah, termasuk kuliah. Nah, kalian merasa nggak sih kalau kuliah online itu lebih lelah? Jika iya, simak video ini untuk tahu penyebabnya. Kenalin, ini Fauzan. Rutinitas kuliahnya dilakukan di meja kerja yang nyaman banget. Kalau yang ini aku, rutinitas kuliahku di sini, di meja dan kursi yang sedikit kurang nyaman. Jenuh banget kuliah online. Kepalaku pusing lagi. Mau dan punggung kok sakit juga ya? Punggung kamu sakit? Mungkin kamu kena Zoom fatigue kali. Zoom fatigue itu adalah rasa lelah, khawatir, dan jenuh yang kamu rasakan akibat penggunaan platform komunikasi virtual yang berlebihan. Kondisi ini mirip banget dengan gejala burnout, tapi penyebab dan efeknya lebih spesifik. Kalau kamu pelajaran mahasiswa yang sekarang lagi mengikuti pembelajaran daring, pastinya desain dan tempat kamu belajar sangat berpengaruh kepada fisik dan mental kamu. Ternyata untuk rasa fisik yang kamu alami, ada loh ilmu yang mempelajari ini, yaitu ilmu antropometri. Antropometri itu adalah studi tentang pengukuran tubuh dimensi manusia dari tulang, otot, dan lemak. Antropometri juga bisa digunakan untuk berbagai keperluan, seperti perancangan desain produk, fasilitas kerja, dan stasiun kerja agar diperoleh ukuran-ukuran yang sesuai dan layak dengan dimensi anggota tubuh manusia yang menggunakannya. Di sini dapat dilihat bahwa kondisi kursi Putri terlihat sangat tidak nyaman. Yuk kita analisis antropometrinya. Untuk sandaran punggung kursi Putri diukur adalah 30 cm, dan tinggi yang ideal pada dimensi minimal D10 adalah 47,7 cm. Selain itu, tinggi dudukan kursi juga harus diperbaiki. Karena postur duduk yang baik, lutut harus membentuk sudut 90 derajat. Maka, tinggi dudukan bisa direferensikan dari dimensi rata-rata D16, yaitu 40,07 cm. Dari beberapa perhitungan itu, diketahui bahwa desain kursi Putri kurang ergonomis dan harus ada perbaikan agar mengurangi cedera punggung Putri. Nah, Putri, kamu harus lebih memperhatikan kondisi tempat kerja kamu untuk lebih ergonomis, agar kamu nggak merasa kelelahan, pegal-pegal, bahkan cedera punggung. Nah, itu kan fisik. Gimana cara ngatasin stres, jenuh, dan khawatir aku ya? Selain dari posisi tempat kita bekerja, ternyata ada beban kerja mental yang berpengaruh terhadap kesehatan mental juga loh. Sebelum itu, apa sih beban kerja mental itu? Beban kerja mental merupakan pekerjaan yang harus diselesaikan oleh setiap pekerja dalam suatu rentang waktu kerja. Biasanya, seseorang yang mengalami kelebihan beban kerja mental akan mengakibatkan terjadinya kelelahan mental seperti kurang fokus, merasa tidak tenang, merasa bingung, dan lain sebagainya. Ternyata, hal tersebut bisa terjadi karena berkaitan dengan Human Information Processing, salah satu bidang penting dalam ilmu ergonomi yang secara khusus mengkaji mengenai rangkaian proses kerja mental yang kompleks yang dilakukan oleh manusia ketika berinteraksi dengan suatu sistem kerja. Nah, untuk mengetahui tingkat beban kerja mental seseorang, dapat dihitung menggunakan metode NASA TLX. Hah? Apa sih itu? Metode NASA TLX atau NASA Task Load Index merupakan metode pengukuran beban kerja mental dengan mempertimbangkan 6 dimensi sebagai berikut. Metode NASA TLX juga memiliki tahapan-tahapan untuk menghasilkan skor yang akan diinterpretasi sebagai berikut. Setelah melakukan metode NASA TLX yang telah dilakukan pada Putri dan juga Fauzan, diketahui bahwa skor Putri sebesar 83,73 yang berarti beban kerja mental yang dilakukan tergolong berat, sedangkan mahasiswa Fauzan mendapatkan skor 55,31 yang menyatakan beban kerja mental tergolong sedang. Terus aku harus gimana dong? Kamu jangan khawatir, beban kerja mental dapat dicegah dan diminimalisir dengan menyesuaikan kemampuan dan kapasitas kerja, jam kerja yang sesuai, serta istirahat yang cukup. Oh gitu, terima kasih ya informasinya. Nah, sekarang kalian sudah paham kan bagaimana cara menghadapi kuliah online agar tidak cepat lelah? Yuk, perhatikan lagi aspek yang dapat menjadi penyebab beban kerja fisik mental berlebih agar tetap aman saat beraktivitas. Stay safe and stay healthy.